اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنيء وهاب الغني اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهم بجاه نبيك المعصوم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم أهل البحر سهل على كل من قرأ تصريف الأداء لما تعسر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وإذا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga alhamdulillah kita masih kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah baca maulid dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, lebih taat pada Allah, lebih mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa bantu kita, Allah senantiasa berikan anugerah kepada kita untuk senantiasa berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam nasihat Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang beliau katakan wa alaika bil-ikthar minad du'a wal istighfar li nafsik. Hendaklah kamu perbanyak untuk mendoakan dan beristighfar utamanya buat diri kamu. Dari sini kita senantiasa belajar bahwasanya bagus ketika kita doain orang, bagus ketika kita bantuin orang, tapi lebih utama lagi sebelum kita membantu mereka pastikan juga diri kita udah selamat dan tetap dalam keselamatan. Berapa banyak sering kita bilang dari kita niatnya pengen bantu temannya, pengen nyelamatin temannya, yang ujung-ujungnya kebiasaannya justru malah dia yang hilang dari kebaikannya. Makanya beliau mau istighfar wal istighfar li nafsik, doain buat diri kamu dulu, istighfar buat diri kamu dulu. Ya. Dan sering kita bilang juga doa mulai dari doa-doa akhirat. Doa-doa utamanya yang ada dalam Al-Qur'an. Doa-doa yang utamanya ada dalam hadis. Itu dulu pakai, baru ngarang doa sendiri. Doa dalam Quran, Rabbana ja'alni rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Tadi kita tulis di status doa Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah limpahkan senantiasa kesabaran, karena senantiasa kita bilang agama kita, istiqomahan kita itu berbanding lurus dengan kesabaran kita. Nabi jauh-jauh hari udah bilang man tamassaka bi dinihi fi akhir zaman, barang siapa yang ingin berpegang teguh pada agama di akhir zaman, kalau bil alal jamr, itu sama capeknya, sama panasnya, sama susahnya kayak orang menggenggam batu bara dalam tangannya. Udah begitu udah. Makanya bisa semua ini berjalan kapan? Ketika kita memiliki kesabaran. Ayat tersebut kapan ayat tersebut terjadi? Ayat yang tadi kita bilang Rabbana afrigh alaina sabran, kan salah satunya Allah katakan dalam Al-Qur'an ketika Talut melawan Jalut. Falamma baraza Talut li Jalut. Falamma baraza Talut li Jalut. Ayat lupa nih. Ya, tunggu kita lihat biar enak dikit. Afrigh falamma baraza li Jalut wa junudihi. Nanti aja. Dan ketika Allah perintahkan Talut nih untuk melawan si Jalut. Satu, Talut pasukannya kecil-kecil. Yang kedua, pasukannya nggak bersenjata, kalah gede, kalah kuat. Kan jauh nih.
Ya kalau di zaman Nabi mungkin kayak perang Badar 300 lawan 1000. Ya ketika perang Uhud 1000 lawan 3000 lawan 10.000. Kan serem. Ya biasanya orang kalau yang udah ketakutan akhirnya lari kan. Ya lari dari peperangan termasuk dosa besar dan nanti takut dia keluar dari agama Allah. Gimana caranya biar bisa tetap ngadepin? Kita udah jelas ya Rasulullah depan mukanya gimana? Kita 300 mereka 1000. Mereka punya kuda puluhan, kita cuma 2. Mereka punya pemanah hampir ratusan, kita baru 30 yang bisa kemana. Ya gimana nih jadi ngelawannya? Itu dia pakai dengan kesabaran. Ketika lagi perang Mu'tah, karena lagi perang Mu'tah 200.000 lawan 30.000. Sebagian sahabat udah takut. Yang satu keluar Abu Ubaidah bin Jarrah kalau nggak salah ngomong, kita takut apaan? Jauh pasukan kita bakal jauh. Apa kata beliau? Fa inna baina ihdal husnayain, kita jadi antara dua kebaikan. Imma an nafuz banaghnam, kalau kita menang kita dapat harta rampasan dan membela agama Allah. Wa imma an namut fa namut fi sabilillah, atau kita mati juga di jalan Allah. Menang benar, kalah benar, terus takutnya ngapain? Tapi itulah godaan-godaan setan yang memang Allah tugaskan dalam Al-Quran. Kalau ceritakan dalam Al-Quran, setan itu innama syaitanu yukhawifu awliya'ah. Tugas setan ngapain? Bikin takut, bikin sumpah, bikin galau, bikin kebingungan ke depan gimana, kalau udah begini gimana, udah mentok begini gimana. Padahal kita tahu, kata seorang ulama, innal bahra la yudhrab bil 'asa. Laut itu nggak mungkin kebelah dengan kayu. Wa inna an-nar la yanju minhu ahadun. Sesungguhnya api nggak mungkin selamat kalau ada kebakaran, orang di dalamnya nggak mungkin ada orang yang selamat. Walakinnahum 'amalullah wa bil yaqin. Tapi masalahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu punya keyakinan yang kuat sama Allah. Makanya Allah perlihatkan sesuatu yang seakan-akan nggak mungkin terjadi, termasuk Nabi. Nabi cuma doa in tu'bad au in itu turun hadin asabah la tu'bad ba'dal yaum fi ardi ya Rabb. Kalau seandainya pasukan saya kalah ya Allah, berarti habis ini gak bakal ada yang menyembah Engkau lagi di bumi. Semalaman minta sama Allah yang harus ini. Kalau dari kepala sehatnya atau dari akal sehat atau dari mata bohir, besok mau perang istirahat dah. Ya besok segar. Tapi Nabi habisin malamnya buat doa. Ya Nabi habisin malamnya buat doa, minta sama Allah. Akhirnya 300 yang orang-orang baru belajar megang pedang bisa menang. Minta doa-doa yang begitu tuh, minta doa sabar. Kita nggak bisa ngejalanin itu melawan 300 lawan 1000, nggak bakal kalau bukan dengan kesabaran. Berapa banyak orang yang akhirnya jatuh ke pinjol, jatuh ke judul, buru-buru pengen dapat yang haram, akhirnya ngebegal, nyolong apa segala macam. Gara-gara apa memang? Gara-gara gak sabar dengan hidup yang pas-pasan, gak sabar dengan yang halal, maunya yang haram. Makanya dibilang as-sabru salasata aqsam. Sabar itu bukan cuma ketika dapat musibah, tapi menjalani ketaatan, menjauhkan diri dari maksiat juga butuh kesabaran. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan langkah kaki kami untuk senantiasa berjalan di atas perintahmu meskipun dikit lawan banyak. Doa terakhirnya wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong menangkan kami atas kelompok kaum orang-orang kafir. Itu doa dalam Al-Quran. Doa lagi dalam hadis apaan? Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Atau doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Mu'adz, yang Nabi katakan jangan pernah ninggalin setiap habis salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca tuh doa-doa dari Nabi. Nabi yang ajarin, masa iya jelek doanya, kan gak mungkin. Habis itu baru ya Allah lancarin kerjaan, ya Allah lancarin dagangan, ya Allah lancarin usaha, ya Allah berkahi umur, ya Allah ini segala macam. Dulu ada ya punya kesulitan, pakai bahasa Indonesia nggak apa. Ya Allah mudah-mudahan gak terjadi begini, ya Allah mudah-mudahan gak bakal begini segala macam doa. Tapi yang pertama doanya minta apa yang Allah ucapkan. Atau doa-doa yang diajarkan para ulama kita,
Ya, apa doa mereka? Salah satunya Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil as'ada ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna. Ya Allah, Allahumma aslih lana dinana, perbaiki agama kita ya Allah, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Kenapa? Karena inti hidup kita ya di agama. Inti kita di dunia ini buat menjalani agama hilang ya percuma. Lo mau kaya, lo mau miskin, lo mau senang, mau susah, lo kalau agama nggak ada udah nggak ada nilainya. Aslina dunia ada perbaiki dunia kita. Allati fiha ma'ashuna, karena di situ kita hidup buat ibadah, buat menyembahmu. Wa aslina akhiratana, dan tempat kita buat baik ke akhirat diperbaiki biar balik kita tempatnya enak. Wal as'ada ayyamina, dan jadikan hari terbaik kami, hari paling bahagia kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu dan kamu dalam keadaan ridho. Dengan banyak doa yang berkali-kali kita bilang, kita nggak bisa apa-apaan kalau bukan dari Allah. Kita udah belajar udah. Tahu nggak rukun sholat ada 13? Tahu. Tahu nggak rukun sholat kalau 17 apaan aja? Tahu. Tahu nggak rukun wudu? Tahu. Tahu nggak yang membatalkan wudu? Tahu. Tahu nggak keutamaan sholat, keutamaan wudu? Tahu. Sampai masih nggak sholat? Sampai masih nggak dijaga wudunya? Itu yang kita bilang perlu minta hidayah, minta doa sama Allah tadi itu. Wasabit agda mana, udah tahu nih ya Allah, tolonglah kasih sabar, panas-panas main ke masjid, ke musola, sabarin biar bisa tetap jalan. Ya, orang-orang lagi main, kita kudu ngaji dulu, sabarin biar tetap bisa ngaji. Coba sampai awal akhir minat doa wal istighfar li nafsi, dan minta ampun. Terkadang anugerah Allah pengen datang ke kita, tapi ada yang mampetin. Apa yang mampetin? Dosa nih. Ya, makanya dibilang la tastabdil ijabah wa qad sadata turuqha bil ma'asi. Jangan bikin ijabah pengkabulan doa jadi lambat. Apa sebabnya? Wa qad sadata turuqha bil ma'asi, karena kamu sendiri yang nutup jalannya dengan maksiat. Ya, sampai seorang ulama mengatakan aktsiru minal istighfar, perbanyak istighfar. Wallahu yaftahu bil istighfar ma lam yaftah bi ghairihi minal ibadah. Banyakin istighfar, banyakin tobat, banyakin minta ampun sama Allah. Terkadang tanpa doa sedikit pun Allah lebih banyak membuka kemudahan bagi kita dengan istighfar yang gak bisa kebuka dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, banyakin istighfar. Sesombong apa kita kali nggak pernah istighfar sama Allah? Ya, sesombong apa kita nggak pernah minta ya husnul khotimah ke Allah, wali-wali. Ya, dan juga kepada atau buat orang tua kamu, ya, wali masyayikh, dan juga pada guru-guru kamu. Ya, Imam Syafi'i bilang, saya setiap merasa ada masalah, ya saya sholat 2 rakaat atau saya datang ke makamnya Imam Malik bin Dinar, saya doa di situ, saya tawasul di situ, Allah buka jalan. Ya, saya tawasul ke guru-guru, ya ke guru saya, Allah buka jalan apa yang selama ini saya nggak dapetin dari pemahaman, dari dakwah, apa segala macam. Tawasul ke gurunya selesai. Ya, doain orang tua, doain guru, wa qarabatik, dan juga kerabat-kerabat kamu, keluarga kamu, wa ashabik, teman-teman kita ini. Maka selalu kita bilang kan, khususnya ketika lagi ziarah, kita bilang nih, ya kalau lagi ziarah nih suruh kita bilang jangan lupa doain majelis, ya doain orang tua, ya doain kita nih, ya doain teman, meskipun dia berangkat juga doain, ya doain apa namanya dirinya sendiri. Habis itu baru minta permintaan dunia ini, khususan wali sa'il muslimin umuman, khususnya teman-teman dekat kita. Kalau kita bisa sebut namanya satu-satu, sebut namanya satu-satu. Itu yang terkadang zaman guru-guru gitu ya begitu. Ya, buat orang-orang yang senantiasa bantu mereka, disebutin namanya kadang satu-satu, fulan. Terbaru umum, ya semua yang hadir di majlis dan lebih umum lagi wali sa'il muslimin wal muslimah.
Ya fa'inna du'a al-muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajab. Karena doa buat teman-teman kita dengan syarat mereka nggak tahu kita doa ini itu bakal mustajab. Kenapa kok bisa sih doain teman tanpa ketahuan mustajab? Karena memang apa ya? Memang itu berarti bersumber dari keikhlasan hatinya yang paling dalam. Doain dia tanpa harus ngomong dan tanpa harus diminta. Yang boleh bilang doain ya insya Allah doain. Ya insya Allah doain apa-apa. Tapi di waktu lain pun tetap sebelum diminta tanpa diminta doain itu insya Allah mustajab. Nah memang dari ikhlas dari hatinya soalnya itu. Kalau diminta kan kadang-kadang karena Nabi bilang ya, kalau seandainya minta doain kudu di doain. Tapi kalau kita doain sendiri ya kayak gini dah. Beda kan rasanya ya ketika ada orang bagi rokok dong baru kita bagi. Apa sebelum kita minta dia udah kawan. Itu di Allah juga di sisi Allah beda tuh. Ya orang-orang yang ngedoain temennya, muridnya, gurunya sebelum diminta, sama mereka yang kudu diingetin dulu buat doain temannya, gurunya baru doain. Bukan berarti yang kudu diminta dulu nggak mustajab, bisa jadi mustajab. Tapi lebih mustajab mereka yang mendoakan sebelum diminta tanpa diketahui. Kenapa? Ada dua kata Nabi ini. Hati-hati dengan dua ini, dua doa ini kata Nabi. Apa da'watan laisa bainahuma wa bainallahi hijab. Ada dua doa yang enggak terhalang. Ya ada dua doa yang enggak terhalang antara doa tersebut dengan Allah. Yang pertama da'watul mazlum. Yang sering kita bilang kata Nabi ini taku da'watan mazlum. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimin. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena enggak ada tuh. Ya enggak ada halangan hijab antara doa tersebut dengan Allah. Maka malaikat siapapun setan enggak bisa ngalangin, pasti nyampe ke Allah langsung. Saya kita bilang kalau ditolongin orang jangan doain, jangan jumpain. Sayang kan di sini Nabi ketika ngasih isyarat bahwasanya orang yang dizalimi doanya mustajab, itu kan bukan berarti Nabi nyuruh buat nyumpain orang yang zalimin kan? Tapi di sisi lain Nabi ngasih kesempatan nih orang yang dizalimin, ya pilih dah kata Nabi itu antara dua. Ente mau Allah balikin itu ke dia, apa ente doain kebaikan buat ente? Silakan. Mau ente doain ke orang yang nyakitin ente silakan, boleh aja. Ya mustajab. Ya tapi kalau lebih afdal, apa yang dikasih orang? Ya cuma sekedar biar jatuh, biar sakit, biar rasa, biar ini, biar itu, apa segala. Dan doain dulu kita. Ya doain ya Allah, bismillah, mudah-mudahan nanti kita kaya. Yang ditipu orang, boleh nggak nuntut duitnya? Boleh, karena itu itu. Ya tapi kita bilang biar tak miskin, berbakar rumahnya semua meledak kayak itu, ngapain? Ya kita doain, tapi duitnya yang keambil. Sekian 1 juta, 2 juta, ya Allah balikin jadi 200 juta. Ya Allah balikin jadi 2 miliar. Jadi mudah-mudahan habisnya sekian tambah lancar, biar banyak lagi yang minggu dah apa beda. Iya kan? Ya ada orang minta-minta ke kita pas kita lihat doa punya duit orang tadi minta-minta kan bener orang nggak punya kali kan ditolimin kita yang ditipu nih. Nah apa doain mudah-mudahan biasa ngasih lebih banyak orang yang nipu dengan cara kayak gitu. Namanya kita doain biar tak sakit perutnya, makan beli makan pakai duit gue biar perutnya mulus 3 hari nggak kelar. Nanti doain ini ya biar dapat 100 juta. Kita orang datang gitu kasih terus jadi ditolimin lagi doain lagi banyak lagi yang tolimin. Doain lagi lebih banyak jadi. Ya itu orang-orang yang sering kita bilang gitu, yang terbiasa lidahnya dengan memanfaatkan keadaan yang baik-baik keluarnya. Ya, apalagi yang satu wada'atul muslim di akhihi bi fadlil ghaib. Yang satu, doa yang kedua adalah doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa ia ketahui. Sama tuh, itu juga muslimnya tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah. Qala alaihi salam dan Nabi bersabda, "Idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib qala al-malaku amin wa laka bimithli." Kalau seandainya kamu sering-sering ngedoain orang
Ya, itu nanti malaikat jawab amin, dan mudah-mudahan kamu dapat seperti apa yang kamu doakan buat temanmu itu. Sekarang nih, salah satu doa yang mustajab bukan doa malaikat ya. Salah satu doa yang mustajab doa malaikat. Makanya sampai ada ulama bikin bikin kitab, bikin makalah perbuatan apa aja yang bisa menghasilkan doa dari malaikat. Salah satunya apa ini? Dia ngedoain saudaranya. Kenapa memang? Kalau kita misalnya kita meminta ya Allah, mudah-mudahan ya usaha lancar, kerjaan lancar, ya istiqomah, baik dunia akhirat, masuk surga apa segala macam. Kan doa kita langsung ke Allah ya? Belum tentu keterima atau enggak, lo lempar aja ke orang. Ya Allah, mudah-mudahan fulan begini. Yang kita pengen buat diri inti gitu, doain orang lain. Biarkan malaikat yang doain. Pas kita doain orang, malaikat doain ya Allah, mudah-mudahan si fulan yang lagi doa nih dapat semua apa yang diucapkan buat saudaranya. Kan kita itu orang dapat doa kita, ya kita dapat doanya dari malaikat. Kan enakan. Coba kadang-kadang rasa hasut di kita, takut temannya sukses dulu yang bikin kita takut buat doain orang. Ya, coba ada doain, Allah mudah-mudahan besok dia dapat 500 ribu. Susah tuh. Ya diperbuat lu dan dulu. Diperbuat lu dan dulu. Ya Allah mudah-mudahan dia fulan jadi orang kaya. Udah tapi tidak mikir. Apa kok diijabah mau kayaknya dulu belum. Dan buat. Itu dia takutnya hasut nih kita, dan kita bikin kita takut doain orang lain. Padahal tadi janjinya mau tuh ini doain sama kita. Tuh orang doain sama kita doain sama malaikat. Jauh banget bedanya kan manusia biasa sama malaikat gitu. Coba kalau Maimun bin Mahran, ya, dan berkata Imam Maimun bin Mahran, ya bahwa siapa yang beristighfar buat dirinya, orang tuanya, ya para gurunya setiap sholat yang wajib, itu seakan-akan telah menjalani rasa syukur kepada mereka. Ya, kalau istighfar terkadang astagfirullahaladzim li wali daya wali ashabil hukukil aliyah wali jamil muslimin wal muslimah. Itu istighfar yang paling komplit tuh. Astagfirullahaladzim li wali daya wali ashabil hukukil wajibati aliyah wali jamil muslimin wal muslimah wal mu'minin wal mu'minin. Astagfirullahaladzim li buat saya, wali walidayya, dan juga buat orang tua saya, wali ashabil hukukil wajibati alaihi, dan juga mereka-mereka yang punya hak wajib atas saya, entah guru, entah anak, entah istri, buat semua ya Rabb, minta ampun juga. Dan umumnya lagi wajib jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Baca pakai sekali-kali ikutan pikir musola, pikir masjid, jangan pulang-pulang aja. Ya, ntar pas sudah pada tua nggak ada yang berani jadi imam, memang nggak apal wiridnya. Ya, habis sholat nggak apal wiridnya. Habis Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita suruh apalin setiap hari satu. Allah mantap salam yang jarang dibaca sih. Ya Allah mantap salam doa Sayyidah Khadijah tuh. Wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayina Rabbana bisa baca. Doanya Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam. Ya, inti keselamatan kesejahteraan itu ya engkau. Wa minkas salam, dan semua kesejahteraan bisa datang dari mana? Dari engkau, bukan dari tempat lain. Wa ilaika ya'udus salam, dan semua keselamatan kesejahteraan kembali kepadamu. Fa'ayina Rabbana bisalam. Ya, dan hidupkan kami ya Allah dengan keselamatan, kesejahteraan, ketenangan. Ya, apalagi pokoknya semua yang nyaman, kenyamanan, ketenangan. Wa adkhilna jannata daras salam, dan masukkan kita nantinya intinya kemana? Ke surga sebagai rumah memang orang-orang yang punya keselamatan dan ketenangan. Dan kali-kali kita bilang Nabi ngasih tahu doa itu gampang, ringkas, artinya masya Allah. Cuma sayangnya kita nggak baca. Bahwa ada nama istighfar dari mu'min wal mu'minat. Ada cara lagi dari Nabi. Yang sebagian mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengucapin istighfar lil mu'minin wal mu'minat 27 kali di pagi dan sore hari. Jadi pagi baca
Astagfirullahal mu'min wa minal astagfirullahal mu'min wa minal 27. Sore banyak lagi 27 kali lagi. Kana minal ladzi yustajabu du'a'uhum wa bihim yurzaquna ibad. Orang yang punya wiridan dua istighfar 27 kali buat muslimin muslimat, mukminin mukminat 27 kali setiap hari, ya dia termasuk orang-orang yang nantinya doanya gampang diijabah sama Allah. Pengen gak doa jadi ijabah? Pengen. Apa syaratnya? Tuh baca istighfar dulu buat orang-orang muslim muslimat, mukmin mukminat. Gampang bentar sama orang ini. 27 kali nggak nyampe 2 menit. Habis itu doa. Ya mustajab doa kan enak. Kan kita bilang pelit kita buat istighfarin orang, pelit kita buat doain orang yang akhirnya doa kita nggak diijabah. Ya kata Allah lah itu pelit. Ya hamba yang paling disenangi sama Allah itu yang ya sering perhatiin hamba yang lain kan, tak segi zahirnya maupun segi akhiratnya. Perhatiin mereka, Allah senang kita. Makanya kata Allah, ahabbu liyani wa ahabbuhum ilayya anfa'uhum liyani. Makhluk manusia ini semuanya urusan Allah kan sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang mencintai siapa? Yang seakan-akan ngebantu, mohon maaf ya, bukan berarti Allah butuh bantuan, tapi yang seakan-akan ngebantu Allah ngurusin hamba-hambanya. Ini lapar, yang harus kasih makan siapa? Allah. Ya, tapi ente seakan-akan ngebantu Allah tuh punya duit ngasih dia makan. Dia kesulitan nih, yang harus diselamatin siapa? Allah. Tapi ente seakan-akan ngebantu Allah buat nyelamatin mereka. Itu tuh orang-orang yang Allah cintai itu. Ya, mereka banyak dosa. Ya, harusnya mereka yang minta ampun sama Allah, Allah ampunin mereka. Tapi ya kita perhatiin mereka, ya biar kita mintain istighfar kepada mereka. Tuh orang-orang yang Allah cinta, makanya kalau udah dicintai sama Allah, ya nantinya mereka bakal dijabah doanya sama Allah. Kata Nabi, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya jangan minta ijabah doa dulu dah, tapi jadilah orang-orang yang diridhai sama Allah. Kalau seandainya udah diridhai sama Allah, bakal bingung sendiri nanti Allah ngasihnya kayak gimana. Kalau kita cuma sekedar minta tanpa Allah ridha sama kita, bisa jadi dikasih apa yang kita mau, bisa jadi kurang. Tapi kalau Allah udah ridha, terkadang permintaan kita dikasih oleh Allah lebih dari apa yang kita harapkan. Makanya kuncinya cari dulu ridha Allah, baru doa minta apa yang kita mau, ngasih banyak. Orang tua kita kalau lagi senang kan gitu, kita nggak minta dikasih duit. Yang lagi senang kita minta makan nih, ditawarin lauknya. Coba kalau lagi kesel, ya ada tuh nasi lo bilang sore luar. Tapi kalau lagi senang, ya lauknya mau apaan? Ada ikannya tapi masih di kulkas, mak goreng dulu ya. Ya ada telurnya mau diapain, mau diceplok, habis lagi senang soalnya. Coba lagi kesel. Rumah makan dong, lu gak ngapa-ngapain, apaan kerja lu sih dengan kaki heran gue, semuanya disebut. Kalau dari itu lagi senang, mungkin ada apa yang ditawarin. Itu manusia ya, yang pemberiannya sedikit bisa kayak gitu kita, apalagi Allah. Ya, cari itu Allah, khususnya di bulan Rajab nih. Yang lagi kita bilang, ya, yang belum lewat istighfarnya, belum melakukan istighfarnya, yang masih lewat Rabbil Fidli Warahmani wa Tub Alaihnya, yang masih belum nyempetin baca istighfar, kita kirim di PDF itu yang panjang. Yang masih jarang baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, baca. Yang belum puasa, coba puasa sehari, 2 hari, 3 hari. Yang belum ngerasain ibadah lebih yang masih kurang, qobliyah ba'diyahnya yang masih kurang, duha dan witir jalanin. Ya, kita berusaha sebisa kita, yang penting jangan pernah lepas tangan. Yang kemarin kita bilang jadi malam Selasa, ya abdun sadaqallah fasaddaqahullah. Yang ketiga ada cerita tentang Habib Muhammad Al-Habib, termasuk orang yang gak pengen banget ya sholat sendirian, gak sholat berjamaah. Pernah di ICU hampir 6 bulan katanya. Ya bukan di ICU, di ruang perawatan intens itu hampir 6 bulan. Tapi masya Allah itu cucunya bilang abdun sadaqallah. Ya sering kita bilang gitu, hamba yang
senantiasa punya niat tulus kuat kepada Allah tentang kebaikan. Akhirnya fasaddaqahullah, Allah lihat benar niat di hatinya kuat, Allah gampangin dapat perawat yang selalu nawarin buat sholat dia sholat jamaah. Iya, sering kita bilang tadi, selalu jangan pernah lepas keinginan apa yang ada dalam keinginan kebaikan dalam hati kita, itu yang penting tuh. Inti udah mentok nih tembok nih, udah mentok, jangan pernah hilang. Aduh, karena nggak bisa ada kayaknya baru begini, jangan. Itu kan omongannya umat Nabi Musa, kita ketangkep nih. Tapi omongannya Nabi Musa, enggak, ada Allah, tenang aja, kepala lautan. Itu yang kita mau tuh. Kuatin niat dalam hati, pengen tetap begini ya Allah. Entah kalau emang Allah benar lihat dalam hati kita niat baik, Allah gampangin. Tapi kalau niatnya udah setengah-setengah, pengen udah begini ya, tapi ya bisa nggak ada, bisa alhamdulillah nggak bisa ya udah ya. Tempe. Belum melakukan udah nyerah duluan. Ya bisa alhamdulillah bisa ya. Beda tapi orang udah niat udah bagus, jangan begitu, jangan. Jadi kalau kata tadi yang bilang, usahain. Selalu punya mindset di hati kita, nggak mungkin nggak sempat buat baca Quran. Ya usaha itu punya, nggak mungkin nggak sempat, dan buat semua kebaikan kata beliau, nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Kalau udah bisa begitu tuh mindsetnya pasti usahain banget. Kalau nggak bisa juga dilakuin, hanya baru nih Allah yang nggak ngizinin kita itu baru dapat pahala niatnya. Tapi kalau Allah niat pengen yang baca Quran sehari 2 juz, 1 juz, setengah juz, ya kalau bisa ya, orang kerja, orang kuliah, ya sebisanya dah. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya 1 lembar juga nggak apa-apa ya. Baru niat dan setengah juz dan bilang 1 lembar nggak apa-apa. Milih 1 lembar dulu, nafsu minta. Bilang dari awal nggak, setengah juz ya harus pasti bisa, pasti sempat. Itu nanti tuh kalau Allah lihat dalam hatinya keinginannya kuat, digampangin sama Allah. Sekali lagi ya Rajab udah masuk tanggal 19 atau 20 atau 19 atau 20, masih ada sepertiga terakhir. Ya, seperti yang masih kurang-kurang ibadahnya, ya, bagus ya, biar nanti Syabannya bagus. Ya, Syaban yang bagus, Ramadannya bakal bagus. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahal 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu lil 'abdi man awsaluhu tu'il quluba tuhayyijul asyana wallahu qad athna 'alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinnahu man fisa irkada'a limanihi safwati rabbina wa hadana wa idin tajazna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtarihi wa habibihi wa sufihi zainil wujudi bihil ilahu abana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qabana da'wana anjalana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tahal mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjatin aidur ridha tar'ana warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinin wa man najaba nida'ana wa dawil hukuki wa taliban wal hadirin wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadayka tarana wa laqad rajawna fa'akib suhlana wasma' bifadlika ya sami'u wansur bina sunnata Taha fi biqa'il ardi wa jama'
واسقنا كأس الهنا واشفي وعافك عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن خصمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا